dan pencemaran nama baik, Gede Ari Astina alias Jering berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Masa menuntut Jering dibebaskan. Yang dilakukan secara online, kawan-kawan. Para pendukung Jering berkumpul di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali sejak Kamis pagi. Sambil membawa poster, mereka berorasi menuntut pembebasan Jering. Mereka juga meminta sidang perdana personil band Superman Is Dead ini digelar secara tatap muka. Aksi ini mendapat penjagaan ketat petugas. Menjelang siang, perwakilan aksi bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Sementara itu sidang tetap berlangsung virtual. Dalam sidang perdana ini, hakim berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sementara Jering di gedung Ditkrimsus Polda Bali. Di tengah sidang, Jering dan kuasa hukumnya walkout alias meninggalkan persidangan. Jering beralasan suara majelis hakim tidak jelas. Ia juga mengklaim banyak manipulasi teknologi dalam sidang virtual yang bisa mengurangi aspek keadilan. Namun jaksa penuntut umum tetap membacakan dakwaannya. Jering didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menghina Ikatan Dokter Indonesia di media sosial. Dari Denpasar, Bali, Muhyiddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala PN Denpasar Bali menyayangkan aksi walkout Jering dalam sidang online yang digelar PN Denpasar. Aksi walkout Jering dinilai merugikan Jering sendiri karena meninggalkan hak hukumnya. Ketua PN Denpasar, Subandi, menyebut Jering sebagai terdakwa pertama yang memutuskan walkout saat persidangan online digelar PN Denpasar selama masa pandemi COVID-19. Meski mengakui adanya sejumlah gangguan teknis seperti sinyal dan audio pada persidangan online, namun menurut Subandi, hingga saat ini persidangan online berjalan lancar hingga ke sidang putusan hakim. Majelis hakim sendiri hingga saat ini belum memutuskan apakah menerima permohonan penangguhan penahanan yang diajukan ke PN Denpasar atau tidak. Online ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sudah lama, ya, sejak pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, keluhan-keluhan kecil seperti sinyal, seperti suara kurang jelas, itu pernah disampaikan dan kita terus perbaiki, ya, terus perbaiki. Tetapi umumnya itu bahkan baru kali ini boleh dikatakan ada yang mengeluh itu dan langsung melakukan walkout. Sedangkan terdakwa-terdakwa lain itu sampai putusan selesai tidak ada keluhan. Majelis hakim. Pemirsa, guna mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan kuasa hukum Jering, Iwayan Suwardana. Selamat siang, Pak Wayan, atau biasa disapa Pak Gendo. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mbak Arista, Mbak Rita. Ya, Pak Gendo, ini bisa diceritakan nggak sih alasan sebenarnya dari Jering dan tim kuasa hukum sendiri ini walkout pada saat sidang perdana? Ya, alasan yang pertama kan kami sudah mengajukan keberatan sebelum sidang terkait dengan cara sidang online yang kami rasa ini akan mengurangi hak-hak konstitusi dan hak hukum dari Jering selaku terdakwa, dan kemudian pada sidang perdana juga Jering sudah menyatakan secara terbuka menolak diadili dengan cara online dan minta diadili dengan tatap muka. Nah, pada saat kami menyampaikan alasan-alasannya, yang pertama itu adalah bahwa sidang online ini bertentangan dengan undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memang mewajibkan bahwa terdakwa wajib dihadirkan secara fisik di depan persidangan. Yang kemudian sidang online ini tidak menjamin adanya penggalian yang maksimal untuk penggalian kebenaran material. Nah, waktu sidang kami tes waktu itu, waktu pemeriksaan surat kuasa kami tes dengan menunjukkan surat kuasa di depan kamera. Kami bertanya kepada Majelis Hakim, apakah melihat surat kuasa kami bisa dibaca, kemudian ke jaksa penuntut umum, apakah bisa dibaca? Mereka tidak bisa membaca. Lalu jaksa penuntut umum yang telekonferensi memaksa kami untuk menunjukkan kepada jaksa penuntut umum yang ada di ruangan kami, satu orang yang ada.
Nah, padahal kami ingin mengetes bahwa secara teknologi ini tidak maksimal untuk penggalian pembuktian material. Baik. Itu baru surat kuasa. Ketika kami tunjukkan juga dengan KTA, ternyata hakim juga tidak bisa membaca. Nah, ini bayangkan kalau nanti dalam pembuktian surat, itu pasti akan terkendala dan ini akan merugikan hak korban. Nah, yang berikutnya adalah kemudian dalam perjalanannya, saat kami mengutarakan pendapat, tiba-tiba layar mati, tiba-tiba suara rusak. Ada kendala teknis ya? Kendala teknis. Nah, kalau tadi Ketua PN bilang, wah itu kendala-kendala kecil, ya itu menurut beliau. Tapi menurut kami itu justru merugikan kami karena waktu suaranya mati, jaksa penuntut umum sedang berargumentasi, itu kami tidak dengar jelas. Nah, pada saat kami bilang bahwa kami tidak mendengar, mereka tidak mengulangi. Ini bayangkan kalau sampai ke depan seperti itu betapa ruginya terdakwa. Pak Gendo, tapi dengan aksi walkout sendiri ini bukankah semakin merugikan Jering sendiri nanti ke depannya? Oh bukan, begini. Kalau majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini paham undang-undang, terutama KUHP, maka seharusnya ketika Jering ini walkout ini kan jelas dasarnya karena hakim hanya pada pokoknya, artinya tidak bisa berargumentasi, pertanyaan-pertanyaan kami tidak dijawab, pendapat kami tidak dibantah, tapi langsung mengambil keputusan kami berketetapan bahwa sidang ini online sesuai dengan MOU dari 3 lembaga yaitu Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Jaksa Agung. Lah kami bilang, loh bagaimana MOU bisa mengikat kami, penasihat hukum dan terdakwa? Kan itu perjanjian kerjasama antara 3 lembaga. Terdakwa tidak terikat oleh perjanjian itu. Kenapa kemudian kami diikat oleh perjanjian? Sementara yang mengikat kami seharusnya undang-undang, seharusnya KUHP yang mengikat kami. Nah, justru ketika kami mempertanyakan itu, majelis hakim berketetapan tetap online dengan mengatakan berdasarkan MOU dan seolah-olah MOU itu lebih tinggi daripada undang-undang, dalam hal ini KUHP, ya kemudian terdakwa menyatakan walk out. Nah, kalau kembali kepada KUHP, maka seharusnya hukum acaranya itu menggunakan KUHP. Jika terdakwa walk out, seharusnya sidang ditunda, dipanggil lagi. Itu kalau mengacu kepada pasal 54 KUHP. Baik. Nah, kalau kemudian mengacu lagi ke pasal 155 KUHP, seharusnya surat dakwaan itu dibacakan dengan kehadiran terdakwa. Karena selesai pembacaan surat dakwaan, seharusnya hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa mengerti dengan surat dakwaan. Kalau terdakwa menjawab tidak mengerti, maka kemudian jaksa penuntut umum diperintahkan lagi untuk menjelaskan. Nah ini kan bagaimana kemudian terdakwa walk out, kemudian majelis hakim tetap memaksakan pembacaan surat dakwaan, artinya terdakwa kehilangan hak untuk memahami isi dakwaan dan hakim melalaikan kewajibannya untuk bertanya kepada terdakwa. Baik. Nah, justru ini bukan soal semata-mata kerugian dari terdakwa. Jelas terdakwa dirugikan karena yang diacu adalah MOU bukan KUHP. Tetapi yang lebih penting lagi, majelis hakim yang mengadili perkara ini melanggar hukum, melanggar KUHP pasal 154 ayat 3, 4 dan 6 KUHP dan pasal 155 ayat 2 huruf B KUHP. Baik. Itu jelas, Mbak. Baik. Namun Pak Gendo dari Pengadilan Negeri Denpasar sendiri bilang bahwa aksi walkout Jering ini justru pelanggaran dari tata tertib persidangan. Ini tanggapan seperti apa, Pak? Loh, pelanggarannya tata tertibnya di mana? Kan dia punya hak untuk kemudian ketika ini dipaksakan, majelis hakim memaksakan satu proses hukum di luar hukum acara, maka kalau terdakwa dibilang melanggar tata tertib, seharusnya yang pertama diadili diperiksa adalah majelis hakim yang melanggar tata tertib hukum acara. Baik. Sejak kapan MOU Mahkamah Agung, perjanjian kerjasama Mahkamah Agung, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung itu bisa lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang, daripada KUHP, dan kemudian sejak kapan dia bisa mengikat pihak di luar itu? Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Gendo dan terima kasih atas waktunya sudah bergabung di iNews yang untuk menjelaskan bagaimana kasus yang menimpa Jering. Pemirsa, sejumlah negara seperti Malaysia menutup pintu masuk bagi WNI akibat lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta masih melayani rute penerbangan dari dan ke Malaysia. Sejak 7 September lalu, pemerintah Malaysia resmi menutup pintu bagi WNI yang akan memasuki negaranya. Penutupan akses tidak hanya bagi WNI, warga negara India dan Filipina juga ditolak masuk pemerintah Malaysia.
Meski WNI dilarang masuk ke negeri jiran tersebut, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih melayani penerbangan baik dari dan ke Malaysia. Negara Indonesia menurut otoritas Malaysia itu dilarang masuk, terutama untuk pencegahan COVID-19 seperti itu. Ya, untuk pertanggal 7 hingga sampai hari ini penerbangan dari dan ke Malaysia masih ada, namun memang tinggal beberapa flight saja seperti itu. Kemarin tanggal 8 September itu hanya kurang lebih 3-4 flight. Nah, Sementara itu, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar membantah jika penolakan merupakan buntut dari kurang tanggapnya penanganan Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Satu persatu, kedua saya menganggap hal yang wajar karena Indonesia pun berlakukan hal serupa dalam kondisi pandemi ini dan tidak ada yang istimewa lah dalam hal itu, yang biasa. Tidak hanya Malaysia, sejumlah negara di Asia Tenggara juga diinformasikan melakukan kebijakan serupa, diantaranya Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Sementara di regional Asia, sejumlah negara termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, India, dan Taiwan juga melarang WNI masuk ke negara mereka. Di Eropa, larangan masuk untuk WNI diberlakukan oleh 29 negara, diantaranya Italia, Turki, Jerman, dan Swiss. Sementara di benua Amerika, larangan masuk untuk WNI diberlakukan oleh Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan sejumlah negara lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.